الله أكبر الله أكبر. Maka mustahil bagi Allah Ta'ala al-asam, Allah Ta'ala tuli, tidak bisa mendengar. Sedangkan Allah maha mendengar sesuatu apapun yang tergores di alam dunia ini. Semut yang ada di dalam hutan, di dalam goa, udah dalam goa berada di pojokan, kemudian dia berjalan, tuh semut yang sangat kecil terdengar di arah Ar-Rahman, terdengar oleh Allah Subhanahu. Begitu juga innaka sami'un alim, sungguhnya engkau ya Allah maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Tasbihun musallin inda sujud, tasbihnya seorang yang sedang melaksanakan solat ketika dia sujud diucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kepala yang terhormat yang Allah berikan dari seluruh jasad yang Allah ciptakan, kepala yang terhormat tempatnya ada di atas. Kemudian tadarru wa tadul, dia menjadi orang yang rendah diri dan hina Rabbus samawati wal ard di hadapan Allah. Dia sujud dan bertasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dengan ucapan pelan diucapannya. Sehingga orang yang di samping kanan kiri, yang di depan dan di belakang sama-sama melaksanakan solat, tidak terdengar tasbihnya seseorang ketika sujud, tapi terdengar tasbihnya itu 7 lapis bumi makhluk yang ada di dalam, dan 7 lapis daripada langit para malaikat mendengarkan tasbih orang yang sedang sujud. Kemudian didengar di arah Ar-Rahman, Lauhul Mahfuz syaraful ghalam, tertulis nama kita. Kita termasuk minal musallin, dari orang-orang yang melaksanakan salat. Alhamdulillah. Maka Allah maha mendengar. Yas'alu man fis samawati wal arwa fi sya'nin fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Seluruh apa yang di langit, apa yang di bumi memohon kepada Allah dalam satu waktu daripada permohonan dari triliunan manusia yang hidup di alam dunia, dari jeritan dan tangisan hewan dan tumbuh-tumbuhan memohon kepada Allah, dan para malaikatnya memohon kepada Allah. Wa huwa sa'nin, sedangkan Allah dalam kesibukan, Allah mendengar satu persatu permohonan makhluk yang hidup di alam dunia. La haula wala quwata illa billah. Rugi jadi manusia, dia enggak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berat tangannya untuk memohon kepada Allah. Dia berat menadahkan tangannya dengan rahmat dan ampunan Allah. Uju'uni istajib. Allah katakan, doalah, mohonlah engkau kepadaku, aku akan kabulkan permohonanmu. Wa jasala ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila hambaku bertanya kepadaku, sungguhnya aku dekat dengan dia. Aku akan kabulkan apa yang mereka inginkan. Alhamdulillah. Kenapa kita di rumah, kita sembahyang, kemudian kita istighfar, sudah melaksanakan sholat buat orang tua kita dengan ucapan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi aku ketika aku masih kecil. Seseorang yang sedang diazab Allah Ta'ala di alamul barzakh,
Dengan siksaan yang amat pedih, dia menangis dan menjerit, tidak ada seorang pun yang mendengar. Keluarganya sedang tertawa, keluarganya lagi sedang gembira, lagi menikmati makanan dan hidangan, lagi menghitung uang dari hasil bangun rumah yang disewakan oleh anaknya, sedangkan yang bangun tanahnya yang beli orang tuanya. Anak menantu sedang menari-nari dalam keadaan senang, orang tuanya diazab di alam kubur. Kalau dia punya anak soleh dan mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu si mayit lagi disiksa oleh Allah dengan siksaan amat pedih oleh malaikat, tiba-tiba berhenti pukulan tersebut. Dan mayit berkata, ya malaikatu lima gibta min darbika, wahai malaikat, kenapa kau berhenti dari pukulanmu? Taqulul malaikatu, dan berkata malaikat, kaifa adribuka wa waluluka istighfarulaka, bagaimana aku bisa menyiksa engkau sedangkan anakmu membaca istighfar kepada engkau? Aku diberitahukan oleh Allah untuk berhenti dan menyayangi orang tersebut dengan istighfar seorang anak. Itu anak istighfar di rumahnya sedang sholat tahajud. Kuburan orang tuanya jauh, nggak bisa dilihat oleh mata. Tapi dengan istighfar, dengan tawadhu, dengan rendah diri, mengharap ridha dan ampunan buat orang tuanya, Allah dengar tasbihnya seorang anak sampai di alamul barzakh. Alhamdulillah. Allah Maha sibuk. Kesibukan kita, apa sih kesibukan kita? Cuman jalan, berhenti, duduk, tidur, makan, kencing, buang kotoran. Selesai itu kerjaan kita. Ada selain pekerjaan dari itu? Duduk, berdiri, jalan, tidur, makan, minum, buang air. Ada selain dari itu kerjaan manusia? Nggak ada. Kagak. Kenapa? Dia tidak mengangkat kedua tangannya mohon kepada Allah. Sedangkan dengan waktu yang sama, triliunan makhluk yang ada di bumi dan apa yang di langit, dari jin dan manusia dan hewan dan tumbuh-tumbuhan, memohon kepada Allah suatu permintaan. Allah Maha mendengar satu-satu dari hambanya yang menangis dan menjerit dalam kesusahan hidup. Rugi kalau jadi orang kagak mau ngangkat kedua tangannya. Manfaatnya yang namanya doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu ada senjatanya orang-orang mukmin. Allah Maha mendengar permintaan apa yang diminta seorang hamba. Sama kata Allah, ija sayas'alu abdi mas'alatah wa uti wala ubali. Jika hambaku memohon kepadaku suatu permintaan, pasti aku berikan dan aku tidak peduli apa yang mereka inginkan. Alhamdulillah. Allah marah jika seorang hambanya tidak mau meminta kepada dia karena sifat Allah, Allahus Samad. Allah Maha meminta. Allah marah kepada hambanya. Allah murka. Allah benci kepada hambanya jika hambanya enggak mau berdoa, sedangkan Allah Maha mendengar tangisan daripada makhluk yang hidup di alam dunia. Allah senang kalau hambanya selalu minta kepada Allah. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk manusia, ame manusia, kalau kita minta sesuatu, itu akan dikasih. 2 kali dikasih. 3 kali mikir. Lu datang kemari, perasaan baru kemarin gue kasih. Tuh. Makhluk tuh. Manusia. Karena sifatul bashar,
sifat basyariah, sifat manusia. Beda dengan Nabi Muhammad SAW, ajwajan nas. Nabi itu orang yang paling dermawannya manusia. Nabi tahu keadaan manusia, gerak-geriknya manusia, jalannya manusia, ucapan manusia. Itu Nabi melihat gerak-geriknya, kedipan mata, tangan dan kaki. Itu Nabi tahu dan paham. Tuh Nabi ngasih. Kalau orang suka ngasih tanpa meminta, dia mempunyai sifat jawad, ataupun mempunyai sifat karim, ataupun mempunyai sifat sahi, adalah mempunyai sifat dermawan. As-sahi sajarun fil jannah. Sifat dermawan itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, adalah laksana pohon yang tumbuh di dalam surga. Pohon yang tumbuh di dalam surga. Tuh yang namanya apa? Akarnya, batang pohonnya berada di dalam surga. Tapi cabang-cabang itu, amedahannya menjulur ke dunia. Man akhadahu faqad fajah. Siapa saja yang mengambil dahan daripada pohon dermawan itu, dia adalah orang yang buntung, min ahliha. Dia termasuk orang min ahli surga. Tuh orang yang dermawan. Orang yang al-bahlu sajarun minan nar. Sedangkan sifat kikir itu adalah pohon yang tumbuh di lembah dasar api neraka. Dahannya itu menjulur ke alam dunya. Siapa saja man masahaha, siapa saja yang memegang dan menyentuhnya, dia adalah orang yang celaka. Na'udzubillah min. Maka sifat Allah yang wajib bagi Allah as-sami, Allah Maha mendengar. Wajib bagi kita memahami dan mengerti bahwasanya Allah mempunyai sifat mendengar. Dan mustahil bagi Allah al-asam, Allah itu tuli, tidak mendengar dari sesuatu apapun yang bunyi di alam dunya. Sedangkan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.